selamat pagi kepada semua jemaat SIB Christ Community Klang. Apa kabar kamu orang? Mari kita katakan bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Selamat datang ke ibadah online SIB CCK. Kami berterima kasih kerana Anda sudi meluangkan masa pada pagi ini untuk kita memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar lagi. Pada pagi ini, kita akan menjalankan perjamuan suci dan persepuluhan bagi minggu pertama. Jadi persiapkanlah hati Anda untuk memberi yang terbaik dan juga untuk menerima perjamuan suci pada pagi ini. Sekiranya Anda mengikuti ibadah ini melalui saluran YouTube ataupun Facebook kami, saya ingin mendorong Anda untuk mengikuti ibadah ini di saluran website kita, yaitu sibcck.online.church. Sekali lagi, sibcck.online.church. Anda boleh klik link di bawah sini ataupun di atas sini kalau di Facebook, dan itu akan membawa Anda terus ke platform tersebut. Di website ini kita boleh mendownload, yaitu seperti nota khotbah, jadwal pelayanan, dan buletin. Dan jangan lupa untuk cek nama Anda di sana, oke? Sekiranya Anda sudah di platform ini, beritahu kami di ruangan chat dari mana Anda mengikuti ibadah ini, sama ada di Klang, ataupun di Sabah, ataupun di Sarawak, dan dimanapun Anda berada. Sila chat di ruangan komen, oke? Saya ingin mendorong Anda untuk mengajak keluarga dan teman-teman Anda mengikuti ibadah online ini. Anda boleh klik butang invite seperti yang tertera. Jika Anda bukan jemaat dari SIB CCK dan ini adalah pertama kali Anda mengikuti ibadah online kami mengalu-alukan kehadiran Anda di sini. Ikutilah ibadah ini bersama kami. Kami juga mendorong Anda untuk mengisi borang jemaat baru, dan Anda boleh klik link di bawah atau yang tertera di website, supaya kami boleh connect dengan Anda untuk maklumat lebih lanjut. Kepada jemaat yang mempunyai bahan doa yang ingin didoakan, Anda boleh klik butang prayer request seperti di website, ataupun emailkan bahan doa Anda di sibchristcommunityKlang@gmail.com sibchristcommunityKlang@gmail.com. Pastor dan majlis gereja siap mendoakan bagi Anda. Anda sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini? Mari kita semua bangkit berdiri di tempat Anda, dan saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita semua tunduk kepala dan berdoa. Haleluya Bapa kami di surga. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sekali lagi diberikan peluang ya Tuhan untuk hidup dan bernafas pada pagi hari ini ya Bapa. Oleh karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Bapa ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berkumpul bersama teman-teman kami, oleh keluarga kami, dan walau dimanapun kami berada ya Bapa. Bapa ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu ya Tuhan yang selama ini menjaga kami ya Tuhan, dalam makan minum kami ya Tuhan, dalam persekolahan pekerjaan harian kami ya Bapa. Bapa ya Tuhan, pada saat ini kami serahkan ya Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini ya Bapa, mendapat satu rema yang baru ya Tuhan, berkat yang hamba Tuhan akan sampaikan nanti ya Bapa. Bapa ya Tuhan, ajar kami ya Bapa untuk terus teguh ya Tuhan dalam Engkau, untuk terus bertumbuh dan berakar dalam Engkau ya Bapa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom dan selamat pagi semua. Puji Tuhan, sekali lagi kita dapat dipertemukan, kita dapat memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulakan semuanya, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Suka-Suka-Mu Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan. Namanya dimuliakan. Suka-suka, suka-suka-Mu Tuhan.
suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Mari kita terus angkat pujian kita. Mari kita katakan bersama-sama, lebih daripada pemenang. Tepuk tangan sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan dengan kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita adalah lebih daripada pemenang. Dan sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian, segala perkara dapat kutanggung. Haleluya.
Terima kasih Roh Kudus. Masa dan tempat ini kami serahkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini, makan dan minum dari roti dan anggur atau air, mari kita lihat dulu dengan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius 26 ayat 26 sehingga ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Ayat 26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuhan Yesus menyuruh kita memperingati Dia dengan mengambil bahagian dalam perjamuan ini. Dengan cara sederhana dalam perjamuan ini melambangkan bagi kita arti dari kematiannya. Roti yang dipecahkan ini melambangkan tubuhnya yang telah dipecahkan oleh karena kita. Dan minuman ini melambangkan darahnya yang tertumpah untuk keampunan dosa kita. Semua orang yang hadir pada hari ini yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya dan sudah dibaptis sebagai kesaksian tentang imannya kepada Kristus, di hadapan umum dipersilakan untuk mengambil bahagian dalam perjamuan ini. Tetapi terlebih dahulu mari kita masing-masing memeriksa hati kita, mengakui dosa kita kepada Allah, supaya jangan kita menghadap meja Tuhan ini tanpa sedia. Mari kita duduk kepala dulu, kita periksa hati kita. Kita minta pengampunan dengan Tuhan kalau ada sesuatu pelanggaran kita yang kita lakukan selama ini atau dalam beberapa minggu yang lalu. Bapak, terima kasih untuk waktu dan kesempatan pada hari ini. Kami boleh hadir turut bersama dalam ibadah dan juga mengikuti dalam perjamuan kudus yang ada di depan kami. Dalam perjamuan ini, di mana Tuhan Yesus memerintah kami untuk melakukannya, untuk kami mengingati tentang arti kematian Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, karena melalui dengan kematian-Mu lah kami mendapat pengampunan, kami mendapat pembebasan, kami mendapat perdamaian dengan Allah, dan kami dapat dilepas dan dibebaskan dari rasa bersalah atau dari kutuk dan juga dari akibat dari dosa kami, karena Tuhan sudah menyuci, membasuh kami dengan darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk semua apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Sebentar kami akan mengambil makan dan minum dari roti dan air yang ada ini, dan kami serahkan dalam tangan-Mu supaya ini dapat menyegar dan menguatkan kami. Sekali lagi kami terus maju dalam iman,
untuk kami tetap berpegang kepada kebenaran dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ulangi kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengambil roti. Ini rotinya. Mari kita pegang bersama-sama. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya ulangi kata Tuhan Yesus. Sesudah ia mengucap syukur, ia memecahkan roti dan memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku." Roti ini adalah tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita. Dan makanlah untuk memperingati tentang atau arti kematian Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga Tuhan Yesus, mari kita pegang air atau anggur. Mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saya ulangi kata-kata Tuhan Yesus. Sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan tentang Tuhan." Sebab setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan tentang Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama minum dari air ini yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang menyuci atau membasuh dosa-dosa kita. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kesempatan waktu yang cukup indah untuk kami mempergunakan masa ini. Kami dapat mengambil bahagian untuk menerima perjamuan kudus, di mana perjamuan ini yang menggambarkan atau menjadi simbol tentang tubuh dan darah Kristus yang dipecah-pecahkan dan darah-Mu yang mengalir untuk keampunan bagi dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Dan kami berdoa supaya setiap
kami yang sudah terlibat mengambil dalam perjamuan ini, kami tetap menghargai, memelihara iman kami di hadapan Tuhan dan kesatuan kami sebagai tubuh Kristus, dan kami memberitakan arti kematian Tuhan Yesus kepada orang lain, dan sampai Tuhan Yesus datang kami tetap menjadi saksi. Terima kasih ya Tuhan, kami terima dan kami sambut dengan ucapan syukur sekali lagi untuk perjamuan kudus yang kami sudah lakukan pada pagi ini. Kami kembalikan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi, selamat bertemu kembali, selamat mengikuti ibadah online kita pada hari ini. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan sebuah tajuk atau tema Gaya Hidup Komuniti Kristus dalam Normal Baru. Gaya hidup Komuniti Kristus dalam Normal Baru. Kita lihat dulu definisi umum kata normal, sesuatu yang menurut aturan atau keadaan ataupun pola yang lazim. Sesuatu yang menurut aturan, keadaan atau pola yang lazim. Dalam COVID-19 telah memaksa kita memasuki dalam fase baru dalam kehidupan di dunia ini. Sama ada kita sudah bersedia atau tidak, kita memasuki era baru yang dikenal atau disebut sebagai normal baru atau normalitas baru, yang merupakan era di mana kita akan kembali kepada kehidupan normal, tetapi dengan pesanan baru setelah beberapa bulan tinggal di rumah sahaja untuk meminimumkan penyebaran virus corona. Apa yang harus kita lakukan sebagai komuniti Kristus dalam normal baru? Ada dua perkara yang saya mau kongsikan kita yang harus kita lakukan dalam memasuki dalam normal baru ini. Yang pertama ialah iman dan immunity penting harus dipertingkatkan. Iman dan immunity penting harus dipertingkatkan. Dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima dikatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kita juga ambil atau kutip di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Yakobus 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi artinya manusia itu dibenarkan bukan sekadar iman, tetapi juga disertakan dengan perbuatannya. Berarti iman tanpa perbuatan itu dikatakan dalam surat Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan akan mati. Jadi kedua-duanya ini perlu berjalan bersama. Jadi kita boleh aplikasikan di sini adalah perbuatan itu melibatkan dalam tindakan kita. Itu yang dikatakan immunity juga. Immunity kita perlu kita libatkan di dalam iman kita untuk kita masuk dalam normal baru atau untuk kita melawan dalam pandemik 19 ini. Nah, iman dan immunity menolong atau membantu kita untuk berhadapan dengan pandemik 19. Perhatikan di sini, iman dan immunity menolong kita untuk berhadapan dengan pandemik 19. Jadi immunity yang perlu kita lakukan di sini antara lain ialah
kita perlu bersukan atau berolahraga atau juga senaman atau apa yang kita pikirkan untuk mengakalkan atau mencerdaskan di dalam immunity kita, perlu kita mau lakukan karena ini penting untuk kita mau memastikan immunity kita dalam keadaan yang cergas, kuat, dan sehat. Nah, jadi kedua-dua ini perlu kita seimbangkan, iman dan immunity. Keduanya ini tidak bertentangan. Ada keseimbangan, bekerja sama untuk melawan pandemik 19. Menjalani kehidupan new normal diperlukan iman. Ini sangat diperlukan, iman dan immunity. Sebab iman atau sekadar iman itu belum cukup. Kita perlukan sesuatu yang lain, yaitu penjagaan fisikal. Sebab virus corona menyerang fisikal kita. Dan sesuatu itu tidak bertentangan dengan iman. Inilah yang disebutkan dengan istilah immunity. Virus lebih banyak dan lebih mudah menyerang serta membunuh orang-orang dengan imun tubuh yang lemah. Walaupun dalam beberapa case tidak selalu begitu. Dengan kata lain, kita harus tetap menjaga supaya imun tubuh kita tetap dalam keadaan kondisi yang sehat dan kuat. Haleluya. Jadi, rajin-rajinlah kita untuk terlibat di dalam olahraga atau senaman atau trekking atau ya apa yang perlu kita memastikan fisikal kita dalam keadaan yang sehat. Untuk kita bersama-sama menjaga dalam iman dan rohani kita. Jadi kedua ini penting, iman dan immunity. Karena dengan demikian, iman dan immunity ini sangat kita perlukan untuk menghadapi dalam pandemik 19 atau COVID-19 sambil menjalani kehidupan di dalam new normal ini. Christ Community sangat perlu menjadikan iman dan immunity menjadi gaya hidup kita untuk kita menjaga kesehatan rohani dan juga fisikal kita. Haleluya. Alasan yang kedua, untuk kita hidup dalam gaya atau cara hidup dalam community Kristus dalam normal baru ini adalah hidup saling menyokong. Penting dipertingkatkan lagi. Hidup saling menyokong penting untuk kita pertingkatkan lagi. Dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Dikatakan di situ, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini melatih diri kita untuk hidup dalam disiplin yang tinggi, untuk saling menanggung beban, untuk menyesuaikan diri dengan dunia yang cepat berubah. Sudah tentu kita berhadapan dengan cabaran dan tantangan yang lebih mencabar lagi. Maka penting itu perlu ada kerjasama atau kita saling untuk mau menyokong satu dengan yang lain. Karena biasanya kita ini dalam sebuah community, kita sudah terbiasa dalam hidup yang santai, hidup yang relax, kurang di dalam disiplin, dan juga hidup tertutup dengan hal-hal yang baru. Jadi perlu kita hidup untuk saling bertolong-tolong dan menanggung beban. Karena inilah kita dapat memenuhi hukum Kristus. Inilah kita dapat memenuhi perintah Kristus yang dikatakan di dalam Galatia 6 ayat yang kedua. Masalah dalam masyarakat kita sekali lagi adalah selalunya kita pasif atau perlahan untuk mengikuti pergerakan kehidupan normal baru atau normal baru ini yang sangat pantas, yang begitu pantas sekali. Disinilah cabaran besar dalam menjalani hidup normal baru. Untuk mengatasi cabaran ini, community Kristus perlu saling memperhatikan, saling mengingatkan,
supaya kita tidak terjerumus dalam persaingan atau berjalan sendiri yang mungkin tidak adil dan sikap individu yang boleh memusnah, merosakkan dalam tujuan atau dalam community kita. Atau mungkin ini akan menghalang kemajuan kepentingan dalam sebuah community Kristus dalam community Kristen kita. Oke, kita perlu hidup di dalam saling membantu, saling menolong, menanggung beban antara satu dengan yang lain. Kita perlu pertingkatkan. Cabaran dan tantangan sudah tentu silih berganti datang. Namun jika kita mempertingkat dan membudayakan hidup untuk saling menyokong, pasti kita dapat mengharungi apapun situasi yang ada di depan kita. Segala cabaran tidak boleh menghalangi kita untuk maju. Karena kita sudah berbakalkan dengan hidup yang saling menyokong. Dan cabaran itu harus kita hadapi. Kita perlu atasi melalui dengan saling menyokong. Hadapi dan atasi cabaran dan manfaatkan peluang-peluang yang ada untuk kehidupan yang lebih proaktif dan lebih baik. Sebagai anggota gereja, pada dasarnya kita mengutamakan hidup community dan tidak juga kita mengabaikan kehidupan keluarga atau pribadi. Kita dipanggil untuk saling menyokong dan saling menguatkan. Apatah lagi menjalani kehidupan dalam normal baru. Kita jangan terkejut jika pelbagai masalah, kesulitan akan muncul. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Karena kekuatan kita saling menyokong. Karena kita telah memenuhi hukum Kristus. Gereja Misi Community Kristus yang sedia melayani mereka yang lemah, hilang, mereka yang memerlukan. Kita siap untuk melayani mereka. Sebagai kesimpulan firman Tuhan pada hari ini, kita menjalani hidup community dalam normal baru ini dengan memastikan iman dan community kita hidup saling menyokong, terus dipertingkatkan, percaya dan berserah kepadanya, kiranya Dia memberikan kita kekuatan untuk menghadapi era the new normal life dan dapat diaplikasikan dalam community Kristus di SIB CCK Klang ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih kebenaran firman-Mu yang kami belajar pada pagi hari ini. Untuk kami sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga besar dalam gereja Tuhan atau dalam community Kristus di SIB CCK ini, kami perlu mengadopsi hidup atau gaya hidup dalam community Kristus untuk kami menjalani dan masuk dalam normal baru ini. Kami perlu untuk mempertingkatkan iman kami perlu mempertingkatkan immunity kami, sehingga waktu kami dapat memperkuatkan iman dan immunity kami boleh melawan, kami boleh berhadapan dengan pandemik 19 ini dan masuk dalam menjalani dalam normal yang baru ini. Bapak, terima kasih Tuhan. Selain daripada kami mempertingkatkan iman dan immunity kami juga perlu kami mempertingkatkan dalam saling menyokong antara satu dengan yang lain. Karena melalui di dalam saling menyokong, saling memperhati, saling bekerja sama di antara satu dengan yang lain ini, maka disinilah kami dapat memenuhi hukum Kristus. Seperti mana yang kami belajar dari firman Tuhan, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Karena dengan demikianlah kami dapat memenuhi hukum Kristus. Dan kami berdoa supaya di dalam kehidupan kami sebagai sebuah community di gereja Tuhan, di SIB Christ Community ini, kami benar-benar mempraktikkan ini, kami menghidupi ini, menjadi gaya hidup kami, menjadi budaya kami, menjadi kebiasaan kami yang membawa kami untuk dapat menjadi berkat, menjadi terang, menjadi saluran
sarana kepada orang lain untuk kami menyampaikan sesuatu kesaksian yang hidup kepada orang lain, bagaimana kehidupan di dalam sebuah community Kristus untuk dapat dilihat oleh dunia, dapat dilihat oleh orang-orang yang tidak mengenal Engkau melalui dalam kehidupan dengan umat Tuhan, keluarga besar Tuhan, orang-orang yang percaya kepadamu, dan kami menjadi orang yang benar-benar yang menghidupi kebenaran firman Tuhan, dan kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hamba mau berdoa supaya waktu kita masuk di dalam normal baru ini, kita tetap maju terus, kita tetap bergantung berharap kepada Tuhan, dan memastikan iman kita dalam keadaan yang perlu dipertingkatkan lagi. Karena mungkin sebelum ini kita sudah terbiasa dengan keadaan situasi-situasi yang kita sudah hadapi. Tetapi masuk di dalam normal baru, dalam sesuatu era baru ini, kita belum pasti lagi, dan sudah tentunya bahwa ada cabaran, ada tantangan yang lebih kuat, yang lebih mencabar lagi. Itu sebabnya kita perlu pertingkatkan iman kita. Kita perlu mempertingkatkan immunity kita untuk berhadapan dalam normal baru ini. Dan Bapak, saya mau berdoa supaya seluruh keluarga besar dan umat Tuhan, kami siap untuk berhadapan dalam kondisi atau situasi yang kami hadapi, untuk kami jalani untuk seterus ini. Kami percaya Tuhan, karena kami bukan berjalan dengan seorang, tapi kami bergerak bersama dengan Tuhan, bersama dengan umat Tuhan, bersama dengan keluarga-keluarga rohani yang ada di samping kami, yang mendampingi kami bergerak bersama, di mana kami saling untuk menyokong dan saling mendorong, membangun, bekerja sama untuk kami maju bersama. Dan kami mau supaya dalam kehidupan atau gaya hidup kami dapat menjadi berkat kepada orang lain atau sesama kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat damai sejahtera dengan Tuhan. Diberkatilah segala usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah juga kesehatanmu dan keluargamu, diberkatilah ekonomimu, dan diberkatilah terlebihnya iman dan rohanimu. Bertumbuh selalu di dalam Tuhan, dan engkau akan berada di dalam naungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Wajah kasih karunia Allah yang selalu menyinari kita bersama. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kami tangguh ibadah kami dengan doa, dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa untuk semua ini. Kami mengakui untuk semua ini bahwa Tuhan sudah memberi kami kekuatan dan kesegaran baru. Terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Aku temu
Tuhan.